Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan secara online atau video. Yang terhormat dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Sebelum dimulai atau sebelum lanjut ke presentasi berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Siti Maryam dengan NIM 2024 004 0072. Absensi urutan 15. Saya mengambil sesi 6. Untuk mempersingkat waktu, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang berjudul Bahasa Indonesia Kalimat dan Kalimat Efektif. Di sini saya mengambil catatan kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya Universitas Nusa Putra. Pengertian kalimat yaitu definisi satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Nah, wujud lisan yaitu ada diungkapkan dengan intonasi yaitu suara naik, turun, dan lemah lembut dan ada jedanya sedikit. Nah, wujud tulisan itu seperti apa? Nah, seperti diawali dengan huruf kapital dan akhirnya bisa diakhiri tanda bacaan, titik, tanya, atau tanda seru. Unsur-unsur kalimat yaitu di sini ada dua bagian. Yang pertama bagian 1 yaitu predikat dalam kurung P, yaitu unsur pokok yang menjelaskan subjek atau menyatakan keadaan subjek. Dan yang kedua ada subjek dalam kurung S, yaitu pokok pembicaraan biasanya berbentuk nominan atau dengan kata lain yaitu kata benda. Dan yang kedua ada objek dalam kurung O, yaitu melengkapi predikat verba transitif, yaitu objek pemberitaan, sasaran langsung pembuatan, dan yang ketiga ada objek penyertaan, yaitu penyerta subjek dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat, yaitu bagian kedua. Yang pertama ada pelengkapan. Apa sih yang disebut dengan pelengkapan? Pelengkapan adalah terletak di belakang predikat dan tidak dapat dipastikan, yaitu perbedaan dengan objek. Nah, yang kedua ada keterangan, yaitu atau enggak dalam kurung tuh cat, itu singkatannya. Apa sih dalam keterangan, yaitu unsur yang letaknya paling fleksibel dalam kurung bisa di mana saja kecuali antara P dan O. Jadi tidak boleh disatukan oleh P dan O. Contohnya seperti tempat, alat, waktu, tujuan, penyertaan, cara, simulatif atau sebab. Selanjutnya ada pengertian kalimat efektif. Apa sih dengan kalimat efektif? Definisi kalimat yang disusun sesuai kaidah bahasa yang berlaku dan tidak berbelit-belit. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bisa menimbulkan kembali gagasan pada pikiran, pembacaan, atau pendengar sesuai dengan maksud penulis atau pembicara. Nah, di sini ada wujud tulisan, yaitu diawali huruf kapital dan diakhiri tanda bacaan, titik, tanya, atau seru. Nah, wujud lisannya ada diungkapkan dengan variasi suara, naik, turun, lemah, lembut, dan jeda, dan inovasi. Itu seperti yang pertama. Nah, di sini ada unsur-unsur kalimat dalam kurung SPO atau PEL atau CAT. Nah, di sini ada untuk membentuk kalimat diperlukan unsur-unsur sintaksi berikut. Yang pertama ada subjek, kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkapan, yang kelima ada keterangan. Nah, subjek itu apa? Singkatannya ada S. Nah, di sini ada pokok pembicaraan, biasanya berupa nominan, itu yang bisa disebut subjek. Dan yang kedua ada predikat, yaitu P, dalam singkatnya P ya. Di sini apa? Untuk unsur terpenting yang menjelaskan keadaan subjek. Dan yang ketiga ada objek, biasa disebut O, yaitu melengkapi predikat atau dalam kurung terutama verba transitif. Keempat ada pelengkapan yang biasa disebut PEL, yaitu melengkapi predikati tetapi tidak bisa dipastikan.
Dan yang terakhir ada keterangan yang biasa disebut cat. Nah, keterangan ini berfungsi untuk yang paling fleksibel letaknya, menjelaskan tempat, waktu, cara, dan lain-lainnya. Dan di sini ada mengenal jenis objek dan keterangan. Pertama ada jenis objek. Objek penderitaan yaitu secara langsung pembuatannya. Contohnya seperti membajak sawah. Terusnya yang kedua ada objek penyerta. Penyerta subjek. Contohnya seperti apa? Pembelian adi buku. Dan yang kedua ada jenis keterangan yaitu tempat, alat, waktu, tujuan, penyertaan, cara, simulatif, dan sebab. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah definisinya kalimat yang disusun sesuai kaidah bahasa yang berlaku dan mampu menyampaikan gagasan penulisan kepada pembacaan secara tepat. Dan yang kedua ada kunci utama yaitu tidak berbelit. Kedua ada pemelihatan kata yang biasa disebut tuh diksi yang tepat. Yang kedua ada pemerhatikan makna, konotatif, denotatif, dan sinonim. Lanjut. Contoh analisis kalimat yaitu tidak efektif. Nah, yang pertama ada efektif keterangan. Di sini ada waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, yaitu contoh yang kedua ada efektif keterangan itu kepada Bapak saya persilahkan. Nah, kalau logisannya ada waktu tidak bisa dipersilahkan. Nah, para mahasiswa itu termasuk dari contoh kalimat efektif keterangan. Nah, para mahasiswa itu dari contoh tidak efektifnya keterangan. Kehematan hindari kehematannya adalah hindari penjamakan ganda, memahami dan mengaplikasikan, keparalelan harus konsisten verba dan verba. Nah, di sini dapat kami simpulkan yaitu kalimat efektif adalah kunci komunikasi yang efisien, yaitu penerapan unsur SPOK yang benar dan pemenuhan 7 syarat. Efektivitasnya akan mencegah kesalahpahaman informasi antara penulis dan pembaca. Di sini saya mengambil dari daftar pusaka yaitu Mulyati Yeti DDK 2010 Bahasa Indonesia Jakarta Utara. Ada Nur Jamal Daik DDK pada tahun 2011 terampil berbahasa dari Kota Bandung Alfabet. Dan yang ketiga ada Wid Joyo pada tahun 2005 Bahasa Indonesia Jakarta yaitu Grasindo. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan karena saya masih belajar dan tolong dimaklumat. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.